Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullu walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah beri kepada kita, terutamanya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul bersama kembali pada petang hari ini di rumah Allah Subhanahu wa taala dan di bulan yang penuh barakah ini. Alhamdulillah. Semoga dengan kesyukuran yang kita hadirkan, Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lebih baik lagi terhadap kita semuanya. Semoga nikmat Allah ini terus menerus Allah berikan kepada kita, terutamanya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Pertama dan yang paling utama, sebagai kita hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu untuk kita selalu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita termasuk hambanya yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, salawat beserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala dosa dan kesilapan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kita di dunia maupun di akhirat dipermudahkan, dan juga mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat syafaatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kita baru sahaja menyambut malam nisfu Sya'ban, betul tak? Pada hari Kamis malam Jumat yang lalu. Berarti ini menunjukkan bahwa Ramadan tidak lama lagi akan membersamai kita. Ya, mudah-mudahan seperti mana doa kita yang selalu panjatkan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban ini, wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami ini bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, minta kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Betul tak? Ya, harapannya tak lain tak bukan, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan penuh rahmat,
rahmat Allah itu terbuka dengan luasnya. Ya, segala kebaikan ya Allah akan lipat dan gandakan. Sehingga kan dalam hadis dikatakan idza jaa Ramadan futihat abwaban jannah. Jika datang jika telah datang bulan Ramadan maka futihat abwabal jannah. Pintu-pintu surga itu terbuka dengan luas. Maknanya apa? Maksudnya adalah bulan Ramadan ini ya, bulan rahmat. Dan juga bukan hanya setakat rahmat, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kepada hambanya yang beriman dan beribadah puasa di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi juga Ramadan dikenal juga dengan bulan apa? Maghfirah. Ya kan, syahrul maghfirah. Bulan di mana yang Allah memberikan membuka pintu keampunan. Ya. Jadi kebaikan tadi dengan rahmat Allah buka seluruh pintu-pintu surga. Ya. Dan begitu juga ya, dalam seterusan hadis itu wa ghuliqat abwaban nar. Dan Allah tutup tuh pintu-pintu neraka. Allah tutup pintu neraka. Oleh karena itu Allah apa? Allah buka pintu pengampunan kepada hambanya. Hambanya yang mana? Hambanya yang beriman. Bukan setakat beriman, tapi juga hambanya yang menjalankan ibadah puasa. Bukan hanya setakat berpuasa menahan dahaga dan lapar sahaja, akan tetapi juga melaksanakan meningkatkan amal ibadah yang lainnya. Betul tak? Maka hamba yang seperti inilah yang akan mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya apa? Diharapkan dalam bulan Ramadan itu kita apa? Mendapatkan pembebasan daripada api neraka. Ya harapannya kita ini semuanya terbebas daripada panasnya api neraka. Jadi langsung dapat tiket VIP. Ya, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tak berikan kepada hambanya melainkan hambanya yang berpuasa dan beribadah sekuat tenaga selama sepanjang bulan Ramadan. Oleh karena itu kan spesial kan. Orang yang berpuasa itu masuk surganya aja spesial tuh. Spesial. Ada pintu khusus yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Orang yang melaksanakan segala ibadah dalam keadaan haus dan lapar, tapi tetap dia beribadah, bahkan lebih banyak lagi dia beribadahnya, dan dia laksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang maupun yang wajib ataupun yang sunnah itu dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Allah akan hadiahkan itu satu pintu surga khas untuk kita. Namanya apa? Ar-Rayyan. Ini spesial. Tak ada ibadah yang lain yang disediakan pintu khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga. Allah hanya sediakan hambanya yang berpuasa, yang beribadah puasa, yang menjaga segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tarawih rasa-rasan, ghibah. Segala sesuatunya puasanya cangkemnya itu dijaga.
Bukan bukan ngejaga cangkem tuh dari ngunyah aja. Kan? Tapi juga macam tadi dikatakan tuh cangkemnya dijaga daripada menggibah. Mungkin boleh gibah kita jaga mulut kita, tapi ya tadi jari jemari juga harus kita jaga. Ya tadi jangan sampai sia-sia. Jadi daripada kelebihan yang ada dan harapan kita semua, ya kan, bertemu dengan bulan Ramadan itu yang pertama untuk mendapatkan rahmat Allah, yang kedua untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah, dan yang ketiganya terbebas daripada api neraka. Persoalannya apa? Adakah kita boleh untuk mendapatkan itu semua? Kan begitu. Apa yang mau kita usahakan? Ya, bebas daripada neraka. Ini persoalan kita. Ya, adakah kita, ya kan, ataupun saya sendirilah, ya, benar-benar dapat menerima, menyambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syarat mutlaknya dua aja. Nak dapatkan semua tadi itu, rahmat Allah, maghfirah, bebas daripada api neraka, itu syarat mutlaknya itu hanya dua. Ya kan? Dengan iman dan juga ikhtisaban. Hanya mengharap ridha Allah, hanya mengharap pembalasan. Ikhtisaban itu perhitungan. Dia hanya minta perhitungan daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Dalam hadis kan, man shoma ramadhana imanan wa ikhtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu syaratnya. Sehingga ibadah puasa yang kita laksanakan itu melayakkan diri kita tuh mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan pembebasan daripada api neraka. Syaratnya tadi imanan, man shoma ramadhana, siapa, dalam hadis itu siapa, ya, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, imanan, dengan rasa iman, yakin, ya, puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka aku laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab kita, bukan di hadapan manusia, akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah puasa itu hanyalah kita dengan Allah sahaja. Right? Tuh, nah, keluar lagi. Ingat tadi tak ada. Oke. Jadi kodnya kan. Oke. Bunyi dia. Ya, alhamdulillah. Berarti masih. Alhamdulillah, oke. Oke, berarti betul perhatikan tuh. Itulah apa yang saya cakap. Kan aja sambung. Oke, jadi imanan kan iman, dan keduanya tuh wahtisaban. Wahtisaban ini hanya penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak harap supaya dapat balik kampung. Bukan nak harap nak pakai baju raya, bukan nak harap dapat duit raya, dapat bonus dan sebagainya, itu bukan. Tapi ibadah puasa yang dilaksanakan nih, yang kita lakukan ini adalah semata-mata mengharap Allah, ganjaran, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau orang dah mengharap pahala ganjaran tu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah berani melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berpuasa. Baik dalam keadaan bersendirian, ramai-ramai, ataupun tersembunyi. Dia tetap akan menjaga kualitas ibadah puasa itu daripada sesuatu yang mengurangkan nilai ibadah puasanya. Right?
Ya, dah. Tes dia. Right. Nah, itu jadi apa? Kan tadi dan menjaga semaksimal mungkin. Jadi puasanya jaga kualitasnya daripada segala apa tadi perkara yang mengurangi apa nilai ibadah puasa itu. Seperti apa menggibah, ya, menggosip, kan? Seperti apa lagi? Ya, lalai, melalaikan, mengisi waktu dengan sesuatu yang kurang berfaedah, mendelaikan ibadah, bahkan ya jangan sampailah meninggalkan sholat 5 waktu, kan begitu. Dia akan jaga kualitasnya. Dia melaksanakan ibadah itu juga walaupun dalam keadaan lapar dan dahaga, namun dia tetap menjaga kekhusyuan dalam solatnya. Kan? Karena tadi dia tahu ibadah puasa itu dia harap hanya balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertadarus, dia bertarawih, dia berqiyamul lail, dia cukup hanya Allah sahaja yang tahu, jadi tak perlu buat selfie. Kan begitu. Tak perlu update status dengan status juz yang keberapa tadarusnya. Dia cukup rahasia juznya berapa tu rahasia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesunyian, keheningan di malam hari selepas solat tahajud tu cukup rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tak perlu bagi tahu. Ya kan? Friend kita dekat Facebook. Kan? Motivasi boleh tujuannya, tapi kalau tak ada yang merespon apa semua jangan kecil hati. Okay. Ini kalau tak direspon ini kelewatan ini kata. Ini yang akan membuat kurang pahala kita. Ya baik itu sunyi malam salat tahajud tu hanya Allah yang tahu dengan kita sahaja. Tak ada sesiapa pun yang mengetahui berapa rakaat, doa apa yang kita ini kan, rasa nikmatnya solat malam tu hanya kita sahaja yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ambil selfie, crack. Alhamdulillah di kesunyian malam, dibilang, dicakap di kesunyian malam yang hening, dapat juga saya tunaikan qiyamul lail, kan itu. Wa ya mujibas sailin, semoga Allah kabulkan doa kita. Itu. Kan? Rahasiakan. Belajar. Tak perlu kita istikharkan. Kalau kita nak ajak kawan, personally ingatkan. Itu ikhlas. Personal. SMS. Kan? Minta juga ada kalau tak nak ini, kalau grup, siapa yang nak dikejutkan untuk berqiyamul lail. Kan? Pasal mungkin tak mempan alarm yang dia buat, yang dia set tu tak mempan. Jadi mungkin perlu call. Kan? Jadi boleh kan itu. Tapi Ustaz, saya tujuannya untuk motivasi kawan-kawan saya yang dekat Facebook. Okey. Bagus, baik tujuannya, silahkan upload. Tapi kalau tak dapat like, tak dapat tu, jangan menggerutu. Itulah. Kita jawab, cek lagi statusnya. Ada yang like ke tak? Kan gitu. Kalau belum ada yang like lagi. Kan gitu, tambah lagi, edit lagi, tambahkan gambar lagi. Sampai yang ada like. Jangan yang seperti itu. Boleh tak? Tadi mari kita pertanyakan diri kita. Adakah kita ni sudah bersedia, bersiap
untuk menyambut ya, betul-betul kedatangan bulan Ramadan itu yang memang Ramadan itu kita rindui. Untuk apa? Tadi, untuk memaksimalkan ibadah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Nah, itu. Ya. Oleh karena itu, yang perlu kita persiapkan supaya kita ni mendapatkan apa yang kita inginkan, supaya kita dapat ketika menjelang bulan Ramadan itu datang, iman kita kuat, harapan kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu caranya adalah untuk kita membersihkan hati. Karena Allah yang menggerakkan hati kita semua. Oleh karena itu kita bersihkan hati kita dulu. Karena yang kita tunggu-tunggu, yang kita nak sambut ini adalah bulan suci Ramadan. Namanya bulan suci tu. Ya sudah tentu dan seharusnya kita juga mensucikan diri kita, terutamanya hati. Karena ikhlas, iman, harapan, yaitu hanya Allah sahaja yang tahu. Dan Allah melihat hambanya itu bukan daripada apa yang dia gunakan, dan bukan apa yang pakai, bukan apa yang dilihat secara zahir, tapi yang Allah lihat itu adalah hati. Maka penting untuk kita membersihkan hati kita. Seperti mana kita ketahui bersama, ya setiap makhluk, setiap manusia itu mempunyai hati. Dan di dalam hadis di dalam hadis Bukhari dan Muslim dikatakan hati di setiap manusia itu ada segumpal darah, yaitu yang kita kenal adalah hati. Yang apabila dia betul, maka dia akan betul semuanya. Wa idza salihat saluhat kullu wa idza fasadat fasadat kullu. Jika hati itu rusak, maka dia akan merusak seluruh anggota tubuh badan kita. Apabila hati kita ni dah rusak, maka seluruh amal ibadah kita pun kemungkinan besarnya juga akan berdampak, akan rusak juga. Dan pada akhirnya Allah tak menerima apa-apa daripada ibadah kita. Karena hati kita dah rusak. Tapi kalau wa'idha saluhat, kalau hati itu bersih, sehat, insyaAllah semuanya akan sehat. Karena segala sesuatu apa yang kita ucapkan, apa yang kita fikirkan, itu semuanya bermula daripada hati. Yang kita ni banyak ni unek-unek dalam hati, gitu kan? Tapi hanya sedikit saja apa yang kita dapat keluarkan melalui mulut kita, sedikit. Gitu. Walaupun diri kita ni banyak cakap, banyak pope-pope, ya kan? Tapi itu belum lagi mewakili isi hati sepenuhnya, betul tak? Lagi banyak apa yang tersimpan di dalam hati itu daripada apa yang diucapkan. Maka itu tadi pantas. Kalau hati itu dah bersih, insyaallah yang keluar yang sedikit itu di mulut kita itu pasti akan yang baik-baik juga. Ibaratnya air yang ada di dalam botol ini. Botol ini kalau kita isi dengan
susu ya keluarnya susu. Tak mungkin dia keluarnya kopi. Kan begitu. Begitu jugalah hati kita nih manusia. Jadi terutama kita harus bersihkan hati. Karena apa? Kenapa pentingnya? Hati ini kita bersihkan terlebih dahulu. Karena kita tahu ya bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar menahan daripada lapar dan dahaga sahaja. Haus dan dahaga yang sami mawon. Haus dan lapar saya bukan, akan tetapi juga menahan hawa nafsu. Tapi ini menahan itu menahan. Jadi tak break lah. Break juga, break ikut juga. Ya dia itu menahan. Tapi menahan ini jangan hanya sebatas di siang hari sahaja. Maghrib dilepaskan breaknya. Ucul. Los. Semuanya ya. Kembali lagi. Nafsu itu. Oleh karena itu salah satu kalau nanti kalau kita berbuka puasa, elakkan minum minuman sejuk. Kalau terlalu banyak minum sejuk itulah yang akan membuat malas. Karena badan kita akan jadi lemes, lemah. Mula-mula je segar. Tapi selepas itu loyo. Kenapa? Akibat itu salah satunya lah. Sebaiknya minum air hangat suam-suam. Bukan air panas. Air hangat. Jangan air sejuk, ice. Wah, botol. Go sebatu. Ini bukan musimnya begitu kalau bulan ini. Maka tak heran. Dah solat dah berbuka, solat maghrib aja dah tak larat. Apatah lagi nak berterawih. Itu akibat tadi. Karena kita ni puasa itu badan kita panas. Tiba-tiba kita dapat minum air panas tu meleleh lah. Itu pada akhirnya jadi lemas, badan jadi lemah. Itu salah satu cara lah petua. Ini bukan pasal sunnah atau tidak. Ini petua supaya kita supaya kita tetap kuat, bersemangat fisik kita. Jaga juga kesehatan tu penting. Dan kalau sudah sakit ya semuanya ada kenikmatan lah lagi. Sejuk memang nikmat. Itu hanya sementara ketika itu saja. Akibatnya sangat buruk. Untuk kesehatan kita dan untuk kita tadi tenaga kita untuk bersemangat lagi dalam beribadah. Apalagi kita dalam keadaan bekerja, itulah. So nak kena jaga kesehatan. Jangan sampai terbalik karena puasa sakit. Itu menyalahi hadis. Sedangkan hadis sumu tasihu. Berpuasalah kalian, kalian akan sehat. Tapi kebanyakannya selepas puasa banyak penyakit yang datang. Kolesterol naik, darah tinggi naik, semuanya naik. Kenapa tadi? Tadi hanya menahannya di siang hari. Waktu masuk maghrib dijadikan ajang balas dan dendam. Itu pasal jaga hawa nafsu. Lain macam tu. Bulan puasa ni mata pun rambang. Tengok melon nak. Sedap melon. Tengok ni bakwan. Sedap betul bakwan.
menggoda. Kan? Akhirnya apa, dari pagi bercita-cita, saya nak buat ni, nak buat tu, nak buat banyak, dia nak buat. Ada kan? Bubur pun bermacam-macam. Padahal dah ada bubur buat. Ya kan? Tak puas. Ais pun macam-macam. Ya kan? Berwarna-warna. Kue pun gitu. Jadi Ramadan tuh rambang matanya. Apatah lagi lah kalau jalan ke pasar malam kan. Bazar. Semua, bestnya, sedapnya. Time buka semua satu je dah kenyang dah. Tak ada ini lagi. Kan membazir juga. Itulah. So elakkanlah. Ya kan? Terkadang ya tadi seharusnya budget bulan Ramadan tu berkurang. Tapi kenyataannya apa? Membengkak kan? Karena tadi matanya rambang. Semua tengok ni nak, tengok tu mau, tengok ni. Sedap aja semua. Semua tak ada yang tak sedap. Ketika mata kita berpuasa dalam keadaan puasa, maka apa? Jadi jaga hawa nafsu. Kawal, jangan sampai tadi merusakkan ibadah kita. Oleh karena itu perlu tadi sucikan hati kita. Jangan sampai hati kita tu kotor. Dapat kita bersihkan hati kita itu supaya kita dapat mudah menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah yang bermaksud daripada Abdullah bin Amir radhiyallahu an memberitakan bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling baik? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, manusia yang paling baik adalah yang berhati bersih dan berbicara dengan benar. Dah tentu tu saling berkaitan tu. Hati yang bersih dan bicara yang benar. Tapi kalau hati tak bersih, banyak bohong nanti cakapnya. Kan? Banyak menipu. Kan bahkan apa? Memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Oh, ini mau Ustaz, saya bohongnya bohong sunnah." Ada itu. Tak ada bohong sunnah itu, tak ada. Kalau bohong sunnah, kita cakap bohong sunnah berarti kita menganggap Rasulullah tu pernah berbohong. Paham tak? Karena sunnah loh. Sunnah itu datangnya daripada Rasulullah. Bukan sunnah itu datang daripada nenek moyang kita, bukan. Tapi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sekali untuk kita mengatakan bohong sunnah, bohong yang dibolehkan. Kan? Jadi jangan sampai. Apa terusannya? Ketika ditanya lebih lanjut lagi tentang maksud hati yang bersih, Rasulullah menjelaskan bahwa ia adalah hati yang bertakwa, suci, tidak menyimpan dosa, tidak melampaui batas, dan tidak menyimpan rasa dengki terhadap manusia. Kita tengok. Orang yang ini clue daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenis manusia yang hatinya bersih itu yang seperti apa? Yang pertama ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Yang bertakwa. Manusia yang bertakwa kepada Allah dah pasti dia mempunyai hati yang bersih. Siapa orang yang bertakwa? Ya tadi orang yang menjalankan perintah Allah hanya semata-mata mengharap ganjaran penuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangannya pun juga hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertakwa. Oleh karena itu saya kejut saya suka. Betul.
Jadi orang lain pun tak ngantuk. Oke. Bagus. Iya. Oke. Oleh karena itu apa? Tadi tujuannya Allah mewajibkan kita untuk berpuasa itu apa? La'allakum tattaqun. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harapannya itu. Jadi kalau kita kalau nak ya puasa tu ya, betul-betul ya, jadikan alat untuk kita ni menjadi hambanya yang bertakwa. Habis puasa nilai ketakwaan dalam diri kita itu bertambah. Itu natijah atau esensi daripada perintah puasa yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi ciri manusia yang berhati bersih itu adalah apa? Bertakwa. Orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengikut hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus lagi apa? Yang tadi. Apa lagi? Tidak menyimpan dosa. Maksudnya apa? Tiada dosa. Kena mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tiada dosa? Karena dia melakukan amal kebaikan. Dalam hadis yang lain dikatakan setiap kebaikan yang dilakukan ianya adalah merupakan penghapus dosa. Jadi kalau kita ni melakukan kebaikan, satu kebaikan, maka satu kebaikan itu akan menghapus satu dosa yang kita lakukan. Kalau banyak kebaikan yang kita lakukan, sudah tentu dan pasti kita akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyimpan dosa dendam, dosa benci dengan kawan kita, dosa kebencian. Tak simpan kita. Datang bulan puasa, buka pintu hati, pintu maaf kepada apa? Kepada saudara kita yang pernah yang pernah buat kesalahan dengan kita. Jadi kosong-kosong. Minta maaf. Kalau kita ada dosa ni dengan kawan kita, segera kita minta maaf. Kalau kawan tu yang pernah buat kesalahan dengan kita, segera juga kita maafkan. Seperti mana kita mengharap maaf ampun daripada Allah. Kita kan nak diampunkan daripada Allah. Kita mengharap kita ni dapat ampunan daripada Allah. Betul tak? Ya, seperti mana kita mengharap Allah ampunkan dosa kita, ya kita juga harus mampu mengampunkan, memaafkan orang yang pernah bersalah dengan kita. Jangan egois. Kita mohon ampun, kita harap ampunan daripada Allah, sedangkan diri kita tidak mau memaafkan orang lain. Itu namanya egois. Tak selari, tak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Kita suka kan dengan orang apabila kesalahan kita dimaafkan oleh orang. Maka begitu jugalah kita harusnya melakukan hal yang sama sesuai dengan harapan yang kita harapkan daripada datangnya daripada orang lain. Jadi sebelum kita harap maaf daripada orang lain, baik hendaknya kita maafkan orang lain terlebih dahulu. Itu sebaik-baiknya. Maka tak ada tersimpan dosa. Begitu. Terus lagi apa satunya tadi tandanya dosa, tidak menyimpan dosa dan juga tidak melampaui batas. Tadi berbuka puasa sekenyang-kenyangnya. Membeli makanan untuk berbuka sebanyak-banyaknya.
meminum minuman, sebanyak-banyaknya minuman. Dan sehingga pada akhirnya apa? Mendatangkan keburukan pada diri kita. Juga apa? Terjadi pembaziran. Kenapa? Melampaui batas. Kan? Kenapa? Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kan perintahnya kulu wasrobu wala tusrifu. Kulu, makanlah kalian. Suruh makan. Wasrobu, minum, silahkan minum. Tapi wala tusrifu. Tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan melampaui batas. Kenapa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai seseorang yang berbuat melampaui batas, berbuat berlebih-lebihkan. Jangan. Apalagi dalam apalagi melampaui batas, dalam hal itu, dalam hal beribadah pun ya jangan juga melampaui batas. Ya contohnya tadi lah, bulan Ramadan Ustaz saya nak kejar pahala banyak. Jadi saya nak sholat zuhurnya buat 2 kali. Kan itu. Tak cukup saya 1 kali je. Itu udah melampaui batas tuh. Tak boleh. Ya sholat zuhur ya sekali. Boleh 2 kali, tapi dengan niat qodho. Qodho yang dulu mungkin kita tertinggal. Tak sholat, tapi kita tak tahu Ustaz berapa banyak sholat zuhur yang saya tinggalkan, jadi saya niat qodho aja, itu boleh. Tapi kalau saja-saja, karena saya nak kejar kelebihan Ustaz, pahala banyak-banyak. Jadi sholat zuhurnya saya tambah 2 kali sholat zuhur. Sholat subuh kan pahalanya banyak, jadi saya tambah 1 rakaat Ustaz, 3 rakaat. Boleh lah. Tak boleh. Melampaui batas. Ustaz katanya dalam berbuka puasa itu lebih baik baik kalau kita menyegerakan berbuka puasa. Waktu asar dia segerakan buka. Pas sholat asar masih jam 5 lagi dia segerakan buka. Itu melampaui batas. Karena ya tadi puasa ya daripada fajar shadiq hinggalah ghurubish syamsi, yaitu tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari itu total 100%. Tenggelam. Namanya tenggelam tahu, ghurubish syams. Jadi tenggelam, tak nampak lagi tuh matahari. Jangan masih sikit dah berbuka puasa. Tapi kalau matahari dah tenggelam tapi masih ada cahaya merah itu masih boleh. Boleh. Yang penting itu mataharinya tenggelam. Ghurubish syams. Ustaz saya tak nampak matahari kat sini. Ya sudah, ikut azan aja. Tapi hati-hati kalau kita ikut online. Misalkan di handphone itu kadang dia lebih cepat. Jadi ketika azan dekat handphone tuh kalau boleh jangan terus buka. Allahumma lakasumtu wa bikamantu terus berdan. Apa tuh? Sebelum. Itu masing-masing lah namanya. Itu. Boleh tak? Jadi itu. Kalau boleh ditunggu. Ditunggu. Azan tuh habis. Karena online itu kadang dia lebih cepat. Siapa yang gunakan application apa semua tu? Kalau radio, tapi radio bukan radio di handphone. Radio yang guna satelit. Itu tepat. Tapi kalau radio dekat handphone kadang delay. Kadang dia cepat, kadang dia juga lambat.
Mm-mm. Ah, iya Hijriah, ya. Jangan pula ikut waktu Indonesia Timur. Alhamdulillah, ya. Saya begitu. Jangan tuh. Ya kalau dengar azan tuh dengar dulu azan. Kalau di online. Nah, tapi kalau radio warna tuh, itu boleh terus Bismillah, buang buang boleh. Ya radio warna. Tapi yang radio tuh satellite guna, bukan yang di application dekat handphone. Ya, tunggulah dalam berapa mungkin 1 menit ke berapa ini. Biar bezanya tuh dia ada tak tak banyak juga lah sedikit. Ya, mengelakkan apa kita berbuka sebelum waktunya. Mana? Jadi main aman. Ya. Biar aman. Mungkin separuh jalan azan tuh barulah kita makan ya. Ini saya cakap apabila kita menggunakan handphone. Enggak? Itu. Tapi kalau kita set jam ya sesuai dengan waktu itu, boleh. Ya. Karena kan kadang kita set alarm daripada Muslim Pro dan sebagainya itu kan, takutnya ada delay. Takutnya kadang lebih cepat, kadang lebih lambat. Gitu. Ya. Jadi begitulah. Itu nasihat sahajalah. Tapi Ustaz saya nak buka juga ikut app ya silahkanlah. Puasa-puasa awak nih. Gitu aja. Ya. Jadi jangan manusia yang bersih hatinya itu ya tidak melampaui batas. Dan yang terakhirnya itu orang yang manusia yang mempunyai suci, bersih hati itu tidak menyimpan rasa dengki, iri hati, hasad dengki. Ini kita bersihkan. Ini memang penyakit hati. Ini agak sukar. Agak sukar. Namun boleh tak kita lakukan? Boleh. Jadi langkah-langkah yang perlu kita lakukan supaya menjadi manusia yang mempunyai hati yang bersih, menjadi hambanya yang bertakwa, menjadi hamba yang tidak ada dosa, menjadi hamba yang tidak mempunyai sifat dengki, hasad, iri hati, dan sebagainya. Mungkin kita boleh lakukan ini dahululah sebelum menjelang bulan Ramadan tuh. Yang pertama bertaubat. Taubat dulu. Adakan taubat. Bermohon dulu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan. Karena dosa itu kotoran. Kalau kotorannya dosa itu tersimpan dalam hati. Kalau dosa kita terlampau banyak, hati nak bersihkan hati itu susah. Ibarat cermin. Kalau kita tak selalu bersihkan, misalkan setahun baru kita nak bersihkan karena nak hari raya kan. Habu tu, kotoran tu kan dah tebal di cermin tu. Itu kan tak cukup dengan dengan kemoceng itu. Dengan bulu ayam itu. Apa namanya tuh? Sulak. Kemoceng kan? Kemoceng. Ini apa nih sula nih? Nasib baik kan sule. Kemoceng kan? Kemoceng bahasa Indonesia. Ini bukan orang Indonesia ya. So gitu. Ya jadi kan susah tuh. Masih ada ininya. Kotorannya. Dikesrak baru ada. Baru hilang. Itulah. Itu pun juga dikesrak, disemprot baru disembuh pakai obat tuh. Baru ini begitu juga lah. Kalau kita ini merasa banyak dosa, maka segerakanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harapannya apa? Tadi Allah mengampunkan, Allah membersihkan
segala dosa yang ada pada dalam diri kita. Allah berfirman, "Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim." Jadi barang siapa yang bertaubat sesudah ia melakukan kejahatan dan memperbaiki amal usahanya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kan? Jadi percaya, yakinlah Allah itu Maha Pengampun. Dan sebesar apapun dosa kita, selagi mana kita ikhlas, sedar akan kesilapan kita, kita betul-betul memohon, bersujud kita kepada Allah, rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan ampunkan. Sekotor apapun kita, sejauh manapun kita dah meninggalkan Allah, tapi percaya Allah itu akan senantiasa menyambut kehadiran kita. Allah akan selalu membuka, siap memeluk kita, tanpa mengata, tanpa Allah akan melihat dosa-dosa kita yang lalu. Ketika kita menghampirinya dengan kerendahan hati, dengan kesadaran yang tinggi, yang kita ini adalah kotor, yang kita ini adalah banyak dosa, banyak kesalahan, banyak maksiat, banyak perintah yang sudah kita tinggalkan, maka Allah tuh selalu bersedia, buka tangan tuh siap nak peluk kita. Allah tuh rindu. Allah tuh selalu menaruh rindu kepada kita, kepada hambanya yang telah jauh pergi meninggalkannya. Allah tuh rindu. Maka ketika kita sedar yang kita buat dosa, yang kita banyak dosa, jangan delaykan, jangan melambatkan untuk kita bertaubat. Perintahnya adalah wasari'u ila maghfirah. Segerakanlah untuk memohon ampunan, untuk dapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara bertaubat. Taubat nasuha. Bukan taubat main-main. Itu. Kena yakin. Kita harus yakin, percaya yang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu buktikan ketika kita sudah bertaubat. Itu yang perlu. Mungkin kita tadi dengan kita baca beristighfar, tunjukkan dengan kita tunaikan sholat sunnah taubat. Bazun. Mandi tuh jalan-jalan, mandi tiap hari. Boleh. Tapi tak diinikan sangat. Yang pentingnya tuh adalah apa? Tadi. Ketelusan. Yang kita betul bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita tuh. Buka pintu maaf. Kesalahan semua orang itu, supaya juga taubat kita itu diterima juga. Begitu. Terus lagi yang perlu kita lakukan setelah taubat adalah menanamkan keikhlasan dalam beribadah. Kan tadi syarat tadi kan waktu saban kan, yaitu adalah susah. Kita kalau nak supaya harapan kita hanya Allah semata itu, kalau kitanya belum dapat mengikhlaskan diri kita. Ini ilmu ikhlas tuh dalam. Susah. Ikhlas itu sesungguhnya tak perlu diucapkan.
Sesiapa yang mengucapkan ikhlas itu tandanya belum ikhlas. Ya. Ikhlas itu tanpa perlu kata-kata. Ikhlas itu hanya kita yang tahu dengan Allah sahaja. Seberapa ikhlasnya hati kita itu hanya Allah yang tahu. Ini ikhlas saya Ustaz, ikhlas. Wallahi ikhlas. Ya. Wallahi Ustaz ikhlas. Tapi kalau ada masalah ngungkit, disebut dari hujung ke hujung disebut lagi. Nah, oleh karena itu ya ikhlas itu tanpa perlu kata-kata. Tunjukkan dengan sikap. Tunjukkan dengan perilaku. Tunjukkan dengan perbuatan. Itu adalah ikhlas. Jadi didik mulai daripada sekarang macam mana nak ikhlaskan diri kita ini. Orang yang ikhlas disebutkan di dalam orang yang tanda-tanda orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Sudah ikhlas. Oke? Enggak? Orang yang ikhlas itu orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan segala sesuatu pun. Hanya semata karena Allah. Hanya kepada Allah juga kita tunduk. Oleh karena itu melaksanakan ibadah puasa itu di atas taat, tunduk, patuh. Ini adalah perintah Allah. Saudara ikhlas. Sedidik. Karena dengan keikhlasanlah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan kita itu ya dilihat daripada apa yang kita niatkan. Jika kita niatkannya itu, ya itulah yang kita dapatkan. Itu. Terus lagi yang ketiganya, mungkin ya ini yang terakhir lah ya. Oke, yang terakhir. Yang ketiganya adalah meninggalkan sifat hasad dan dendam. Ini hati, ini penyakit hati. Jadi mungkin kita lakukan itu dulu lah 3 perkara ini. Kita latih. Untuk kita tidak lagi ada dengki, hasad. Ini memang penyakit hati yang selalu ada di setiap orang. Tak kira lah orang itu orang apa. Kalau orang selagi namanya manusia, dia akan ada hasad dengki itu. Hasad ini dengki ini ada iri ya. Iri itu adalah ketika kita tidak senang melihat orang lain senang. Orang lain senang, kita tak suka. Iri itu ketika kita menginginkan apa yang dimiliki orang lain itu pindah ke kita. Itu iri. Tapi Ustaz kalau saya iri hati lah dengan dia. Saya nak dengan macam dia ni bagus. Dia berniaga pun bagus. Oke. Nah suami dia itu kelewatan. Itu bukan iri lagi itu. Itu udah kurang ajar. Oke. Jadi itu. Iri itu macam itu. Boleh kita nak jadi seperti dia. Tapi jangan sampai menghilangkan dia. Ataupun jangan sampai ada keinginan untuk mengurangi apa yang ada di dalam dirinya, diri orang tuh. Itu iri. Kalau kita kita nak macam dia. Tapi kita di satu sisi lain nak juga supaya apa yang ada dengan dia itu hilang. Baik apalagi lagi kalau nak pindah kepada kita. Itu udah iri hati. Tapi kalau iri dengan kebaikannya, dengan ini kita nak ikut macam dia, itu boleh. Tapi jangan sampai iri sampai tadi.
menginginkan sesuatu yang ada pada orang itu berpindah kepada kita. Itu saja. Jadi didik sebelum bulan Ramadan nanti langkahnya mungkin 3 itu. Tobat yang pertama dulu. Yang keduanya apa tadi? Ikhlas kan lagi. Yang ketiganya apa? Bersihkan hati daripada iri dan dengki. Mungkin itu sajalah perkongsian kita dari pada petang hari ini. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Boleh tahu ciri orang yang mempunyai hati yang bersih apa yang pertama? Takwa. Kedua? Ikhlas saja nih. Apa? Tidak ada dosa. Lagi? Tidak melampaui batas. Lagi? Tidak menyimpan rasa iri hati, dengki. Itu ciri orang yang mempunyai hati yang bersih. Diingatlah macam mana kita nak tahu, nak dapat usaha menjadi manusia yang bersih hatinya kalau kita tak tahu ciri-ciri orang tu. Sebegitu. Bulan Ramadan adalah bulan harapan untuk kita mendapatkan rahmat. Kedua, maghfirah. Yang ketiga, sabar nak Ramadan. Yang ketiga, bebas daripada api neraka. Alhamdulillah mewakili semua orang. Kan? Itulah. Diam aja. Oke, itu sajalah kurang lebihnya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.